Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Samrah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Tutalu, Kabupaten Polewali Mandar. Dan kali ini saya akan memaparkan tugas saya, tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Adapun tugas kali ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan ke depan atau rencana. Kita masuk di bagian pertama, yakni peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1, yakni ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan bahwa setiap anak lahir dengan kodrat masing-masing dan kita harus menuntun perkembangannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Analogi petani sering digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menjelaskan tentang kodrat anak, yakni bahwa setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda seperti tanaman yang tumbuh di sawah. Seperti halnya dengan petani yang tidak dapat memaksakan tanaman tumbuh dengan cara yang sama, pendidik juga tidak dapat memaksakan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sama. Setiap tanaman memerlukan perhatian dan perawatan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing tanaman. Begitu juga setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga guru harus menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Nah, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah ketika saya memahami bahwa menjadi seorang guru penggerak bukan hanya sekedar mendidik murid saja, namun diharapkan dapat menjalankan 5 peran guru penggerak, yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga, mendorong kolaborasi, keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Sehingga saya harus banyak belajar untuk bisa mengimplementasikan peran-peran tersebut agar nilai-nilai guru penggerak dapat saya munculkan dalam diri saya terlebih dahulu. Nah, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang pertama, kita harus memahami peran guru penggerak agar mampu memainkan peran memimpin perubahan dalam ekosistem sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan, yaitu menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang berikutnya adalah bahwa sebagai guru penggerak kita harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dapat terwujud. Sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu perasaan. Saat sudah mengetahui semuanya, saya merasa seperti seseorang yang baru bangun dari tidur. Kenapa? Yang pertama, saya mendapat pengetahuan dan pencerahan tentang bagaimana menjadi pendidik yang berperan sebagai fasilitator dalam menuntun tumbuh kembang anak dalam perbaikan lakunya. Terus yang kedua adalah bahwa saya tidak lagi menganggap bahwa keberhasilan peserta didik hanya berdasarkan nilai kognitifnya saja, tapi semua aspek dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Masuk ke bagian ketiga, yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru terkesan gagal dalam mendidik jika ada murid yang nilai kognitifnya berada di bawah rata-rata atau di bawah KKM.
Terus yang kedua adalah bahwa proses anak dalam menerima pelajaran adalah sama, sehingga apapun yang saya berikan kepada anak pasti akan dapat diterima dengan cara yang sama tanpa memikirkan kebutuhan belajar murid serta bakat dan minatnya. Setelah itu, sekarang saya berpikir bahwa setiap anak yang terlahir memiliki keunikan masing-masing yang harus kita tuntun untuk pengembangan potensi dirinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan dengan memahami nilai serta peran guru penggerak, maka harapan dalam mencapai tujuan pendidikan berdasarkan profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Nah, masuk ke bagian keempat, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk dapat membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang saya lakukan itu adalah membangun kolaborasi dengan semua ekosistem sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan, yang salah satunya adalah berpihak pada murid serta tetap berusaha dalam mengembangkan diri sebagai pendidik agar menjadi pembawa perubahan dalam dunia pendidikan yang dimulai dari diri sendiri. Nah, demikian pemaparan dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.